Satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi, Pak. Itu ada yang dekat televisi ya? Oh enggak ya? Oke, baik. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita adalah tentang aplikasi pengolah kata. Jadi aplikasi sangat banyak sekali. Yang kita bahas pada pagi hari ini adalah aplikasi pengolah kata, yang mana aplikasi ini adalah digunakan untuk mengolah banyak kata. Salah satu contohnya adalah yang akan kita gunakan pada hari ini, aplikasinya adalah Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word, sesuai dengan bahasanya, Microsoft adalah sebuah perusahaan pembuat aplikasi, sedangkan Word adalah sesuai dengan judulnya atau fungsi daripada aplikasi itu sendiri, yaitu word, kata. Berasal dari kata word. Nah, sebelumnya dari kata adalah sebuah huruf lalu membentuk sebuah kata. Dari kata ya membuat sebuah apa? Ini kita mulai, kita share ya, saya share. Oke. Kita ketik di sini word ya, adalah sebuah kata, sama dengan adalah kata, dan sebelum ada kata ada huruf K di sini. Lalu ketika kita tambahi dengan ata, maka dia menjadi sebuah kata. Ketika kita tambahi kata itu menjadi atau ditambahi dasar, maka dia membentuk sebuah kalimat ya. Kardi bolak-balik left terus ya. Kardi, Dini. Oke, jadi kata dasar. Kata dasar ini membentuk sebuah kalimat. Walaupun dia cuma dua kata, dia membentuk sebuah kalimat. Nah, ini yang kita akan bahas di Microsoft Word. Tentunya kalian sudah tahu cara membuka Microsoft Word. Banyak cara membukanya, karena nggak bisa saya tunjukkan di sini. Langsung saja kita ke menu utama daripada Microsoft Word. Nah, yang saya gunakan ini adalah Office 2010. Beda ya, Office dengan Windows. Di dalam software itu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak dalam sebuah komputerisasi itu ada tiga ya. Tapi kita bahas di sini dua. Yang pertama software sistem operasi, ya. Software. Yang pertama sistem operasi. Dan yang kedua adalah sistem aplikasi. Nah, software sistem operasi itu contohnya adalah Windows. Yang kita pakai ini, yang saya pakai ini adalah sistem operasi Windows. Ada lagi yang disebut dengan Linux, ada lagi dengan disebut Mac OS atau Macintosh. Biasanya Macintosh ini dipakai untuk sistem operasi yang perangkat atau hardware-nya itu bermerek Apple. Ya, tentunya kalian sudah tahu merek Apple itu menggunakan aplikasi Macintosh. Nah, Linux ini dia simbolnya yaitu gambar penguin, ya, gambar penguin. Nah, Windows sendiri itu lambangnya adalah adalah tanda bendera. Benderanya warna apa? Ada yang tahu benderanya warna apa? Biru. Yaitu biru, merah, hijau, dan kuning. Biru, merah, hijau, dan kuning. Jadi sama seperti komputer juga, ketika kita pertama kali menghidupkan komputer dengan menekan tombol power yang ada di perangkat keras komputer atau perangkat laptop, ya, maka dia akan memunculkan sistem operasinya, ya, sistem operasinya, yaitu Windows. Nah, setelah masuk sistem operasi, contoh seperti Zoom kita hari ini itu disebut dengan apa? Sistem Sistem sinkronis. Iya, sistem aplikasi. Iya, Zoom merupakan aplikasi. YouTube aplikasi. Aplikasi. Winamp pernah dengar Winamp?
Nggak pernah, Pak. Nggak pernah ya? Pernah, Pak. Nggak pernah ya? Kalau Yang untuk kalau jarang menggunakan komputer, saya rasa ini ya. Nah, ada yang tahu musik, Pak. Apa? apa? Pak, Hah, yang untuk Winen. Untuk musik. musik. Iya, jadi fungsinya adalah untuk Audisi. audio, ya. Kalau Windows Media Player, fungsinya untuk apa? Video. Iya, untuk audio dan video. Apalagi? Contoh? Apalagi contohnya? Sistem aplikasi? Oke, siapa yang bisa menyebutkan? WA. WhatsApp. Ada lagi? Facebook. Facebook. Ya, bagus. Telegram. Telegram. Nah, Instagram. yang kalian sebutkan itu aplikasi apa? Untuk apa fungsinya? Untuk komunikasi. Iya, jadi aplikasi untuk berkomunikasi atau berbasiskan media sosial ya. Untuk media sosial atau medsos dalam singkatannya. Oke, baik. Itu pengenalan singkat tentang bagaimana aplikasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengenalan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Ya, Microsoft tadi apa tadi? Perusahaan Word adalah fungsi daripada aplikasi. Nah, sistem aplikasi ini kita jabarkan. Word adalah aplikasi pengolah kata. Excel, aplikasi pengolah angka. Kalau PowerPoint, aplikasi pengolah presentasi. Iya, jadi kalau kalian mau presentasi menggunakan PowerPoint. Iya, kalau menggambar, siapa yang tahu aplikasi pengolah gambar? Foto. Paint. Pernah gunakan Paint? Iya, Photoshop. Draw. Apalagi? Corel Draw. Apalagi? Apalagi? Canva. Udah pernah pakai Canva? Belum, Pak. Iya, ada. Udah ya. Arya udah ya. Canva. Apalagi? Ayo apalagi? Aplikasi menggambar. Presentasi bukan. Ya. Willy, apalagi Willy? Apa ya? Ada yang dipanggil ayahnya itu. Ayah, kami lagi belajar bilang, ya. Oke, baik. Itu tadi sekilas fungsi dari pengolah kata, pengolah angka, presentasi, dan pengolah gambar. Yang kita bahas adalah pengolah kata. Jadi pengolah kata ini kita lihat fiturnya. Ada menu bar dari file sampai dengan view ini disebut dengan menu bar. Menu bar. Sedangkan yang di bawahnya itu disebut dengan toolbar. Ya. Menu bar terdiri dari home, insert, page layout, reference, mailing, review, dan view. Iya, jadi setiap menu ada toolbar. Iya, setiap menu dari yang kita klik di sini itu ada yang namanya toolbar. Nah, yang paling atas di sini adalah yang disebut dengan title bar. Title dalam bahasa Indonesianya apa? Judul. Bar itu adalah balok, artinya balok judul. Kita lihat di atas ini apa judulnya? Pengolahan. Ini apa judulnya di atas ini? Nampak nggak? Pengolahan kata bisnis word. Dokumen ya. Dokumen. Lihat ada situ nggak? Tuh. Dokumen 1. Microsoft Oh, iya, Word. Pak. Ya.
Dokumen 1 Microsoft Word Product Activation Failed. Artinya produk yang saya gunakan ini adalah tidak berbayar atau gratisan atau free ya. Tuh, ya ini title bar. Nah, yang icon-icon kecil ini disebut dengan apa? Shortcut. Ya, jadi di dalam menu Word juga ada namanya shortcut. Oke, saya ulangi. Yang dari file sampai dengan format ini disebut dengan file dengan view, disebut dengan menu bar. Yang bawahnya ini disebut dengan toolbar. Nah, berikutnya udah 3 ya dapat ya. Jadi harus kalian ketahui. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya nasihatkan kepada kalian, saya sarankan kepada kalian bahwasannya apa manfaat daripada pertemuan kita hari ini harus mempunyai pembelajaran yang bermakna. Arti bermakna adalah di sini bahwasanya kalian harus sudah paham, artinya dapat menerima pengetahuan walaupun dalam bentuk yang sedikit, karena banyak sekali kelemahan daripada pembelajaran jarak jauh ini. Karena apa? Karena kita nggak bisa bertatap muka langsung, nggak bisa langsung sama-sama praktek, karena di mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini butuh praktek yang banyak. Tapi nggak apa-apa ya, kita hanya teori, tapi bisa kalian manfaatkan itu untuk menambah pengetahuan kalian. Ya. Berikutnya, setelah title bar, menu bar, toolbar, kita beranjak ke bawahnya lagi, yaitu disebut dengan ruler. Ya, ini adalah balok ruler. Nah, di mana dia? Iya, kalau ruler ya. Jadi kalau misalnya kita klik view di sini, ruler di sini aktif. Ya, ruler di sini aktif dengan tanda checklist. Klik view, maka ruler. Kalau kita checklistnya kita hilangkan, maka ruler yang di atas ini, ya, ini akan hilang. Jadi cara memunculkannya bagaimana? Yaitu dengan klik view, pilih ruler. Maka balok roll atau angka-angka di sini seperti roll itu akan muncul. Ada ruler yang bentuknya horizontal dan ada yang bentuk vertikal. Sekarang saya bayangkan ini adalah sebuah pulpen. Pada saat saya buatkan seperti ini horizontal atau vertikal? Horizontal. Iya, ini disebut dengan horizontal. Ciri daripada horizontal adalah yaitu rata dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau misalnya saya berdirikan seperti ini disebut dengan vertikal. Nah, vertikal itu identik dengan bawah dan atas. Iya. Hubungan manusia dengan manusia disebut hubungan secara sosial. Horizontal. Artinya manusia dengan manusia nih sama nih kan, ini manusia, sisi kirinya manusia, nih sisi kanannya manusia, maka horizontal. Nah, kalau hubungan manusia dengan Tuhannya disebut hubungan secara vertikal. Bawah atas, walaupun Tuhan itu berada di mana-mana ya, tapi identik ketika kita berdoa, lihat ke atas. Tanya Tuhan, lihat ke atas. Padahal Tuhan bukan berarti di atas, tapi di mana-mana ada ya. Artinya di sekeliling kita apa yang kita lakukan sekarang ini diketahui oleh Tuhan. Oke, baik. Ini yang namanya ruler. Apa yang atas ini ruler apa namanya? Horizontal atau vertikal? Horizontal. Sedangkan yang di sini ruler vertikal. Iya, contoh misalnya kita mau buat foto ukuran 3x4. Misalnya, kita bisa ukur dari sini. Nih, ini anak saya, kita kopikan. Ya. Nah, paste. Nah, pada saat saya mempaste seperti ini, tentunya ini kebesaran ya, kita kecilkan. Apa itu?
Ada ayam lagi ikut belajar ya kan? Inilah asiknya PJJ ya. Semoga bisa terdengar. Oke, kita kecilkan. Lihat ukurannya. Ketika kita mau buat ukuran pas foto 3x4, maka ini 3 cm. Di sini 3 cm. Dan sini posisi 4 cm. Kelihatan nggak di ruler kiri? Kelihatan, Pak. Mouse pointer saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yang saya gerak-gerakkan ini. Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kita geser lagi karena kurang dari 3. Ya, geser perlahan. Enggak. Ya, ini masih 2,5 nih ya. 2,5 kali 3. Geser lagi. Oke, segini cukup. Ya, ini adalah posisi di mana objek sudah 3 kali 4 cm. Horizontalnya 3 dan vertikalnya adalah 4 cm. Oke. Nah, ada juga kotak di sudut kiri ini disebut dengan tab, ya. Left tab. Kotak left tab. Nih di sini ada ya. Ini disebut dengan left tab. Nah, cara belajar kalian supaya kalian tahu bahwasanya kalian gambar di situ lalu kalian tuliskan ini namanya left tab. Ini namanya ruler. Bisa gambarkan asal-asalan? Pak. Misalnya gini, ini saya tunjukkan supaya kalian jangan hanya menonton, hanya melihat, tapi punya pengalaman belajar sendiri. Oke, buat kotak seperti ini dulu. Oke, nampak kelihatan ya? Kotak seperti ini dulu. Lalu kamu garis di sisi atasnya. Nih, digaris di sisi atasnya. Ini nanti yang kamu kirimkan loh. Ini kamu foto dan kamu kirimkan ke tugas kamu. Ini disebut dengan title bar. Oke, begini. Sudah? Dan gambar ya. Asal aja nggak apa-apa. Yang penting ada coret-coretan kalian. Nih namanya title bar. Iya. Kasih baloknya lagi satu lagi. Yaitu menu bar. Dari apa tadi? File sampai dengan sampai view. Nah, buat seperti ini lagi. Oke, kelihatan ya? File, view. Ya, Pak. Nah, buat seperti ini digambar. Nah, begitu cara kalian belajarnya. Nanti gambar tersebut kamu foto dan kamu kirimkan ke penugasan kita pada hari ini. Oke, saya ulangi lagi. Dari atas disebut dengan apa? Atas, paling atas title bar. Dan yang bawah disebut dengan dari home sampai file, dari view menu bar. Dan yang kotak ini disebut dengan toolbar. Iya, yang ini yang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini disebut dengan apa? Ruler apa? Horizontal. Dan yang sebelah kiri ini disebut dengan ruler vertikal. Nah, sekarang sini. Nih kotak kecil di sini. Ini digambar kotak kecilnya. Ini disebut dengan apa? Left tab ya. Ya. Berikutnya kita bahas ruler di sini. Enggak. Nah, ruler. Kita bahas ruler. Ada yang namanya di sini nih. Ini gambarnya. Ada left indent. Ini namanya indent ya. Lalu hanging indent dan first line indent. Ada 3 namanya. Gambarnya tahu ya? Bentuknya seperti apa? Bisa digambar kan? Sudah digambar? Nah, bentuknya seperti ini. Sudah digambarkan? Oke, lalu yang bawah apa namanya?
Left. Left indent nih yang paling bawah nih. Nih kotak kan ada sisinya 1, 2, 3. Ini left indent. Kalau saya arahkan mouse pointer saya ke tengah, berarti namanya hanging indent. Hanging indent. Lalu yang atas namanya apa? First line indent. First line. Indent. Oke, itu dia. Jadi seperti ini. Lihat. Oke ya. Nah, semua itu ada fungsinya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana fungsi daripada indent tersebut. Tapi kita bahas tentang fitur home di sini. Ya, fitur home. Saya stop screen-nya. Saya tengok dulu mana yang nggak lihat videonya. Wah, udah hilang semuanya ya. Kenapa nggak diaktifkan videonya? Baru berapa orang nih? 18 orang ya yang hadir hari ini ya. Oke, aktifkan videonya, kita foto dulu. Dela Rosa, Bang Kardi. Gantengnya si Kardi ini ah. Dela Rosa. Oh, ini udah lari si Dela Rosa nih ya. Udah hilang dia dari peredaran. Dela. Halo Dela. Gak ada. Oke, kita tangan kirinya angka 2. Tangan kiri, Pak. Ya. Ya, nanti tangan kanannya kalian screenshot. Susah. Oke. Cheese, Talita. Oke semua. Miftahul mana tangannya? Tangan 2-nya. Oke. Udah? Foto. Cheese. Oke. Terima kasih sudah difoto. Oke, baik, kita share screen lagi. Yang akan kita pelajari di sini. Nah, udah nampak word kata? Udah, Pak. Udah nampak ya? Pak. Oke, kita belajar mengenal menu home. Menu home, kita lihat toolbarnya di sini. Ini ada toolbar. Ya, kita mulai dari yang huruf B ini. B ini artinya apa? Bold, cetak tebal. Bold, untuk menebalkan Kata. karakter, ya, menebalkan karakter teks, ya, menebalkan karakter teks. Jadi klik bold, ya, atau dengan kalau pakai keyboard dia biasanya Ctrl tambah B, ya, Ctrl tambah B. Jadi kalau di keyboard tuh ada Ctrl, ini keyboard saya, nih. Ini ada kontrol. Nih kontrol ya. Baru huruf B. Nih huruf B. Nah, ini huruf B ya. Jadi dua-dua tangannya sama nih. Nah, nih kontrol sama B. Mana nih? Kontrol sama B ini menekan secara bersamaan. Samaan. Iya, kontrol B. Saya buat Ctrl B, maka saya tidak memegang mouse, tapi menggunakan Ctrl B. Lihat aktif atau tidaknya, dilihat. Warna apa sekarang kalau aktif? Coba. Tebal. Enggak. Tebal. Ini warna apa ini? Hitam. Apa itu? Hitam. Kuning. Orange. Kuning kan orange. Kuning gitu. Nah, pokoknya yang terlihat kalian lah, karena memang medianya beda-beda, jadi nggak bisa kita pastiin ya. Maklumin aja ya, mau Iya, kuning, mau orange, mau putih, hitam. Nah, berarti kalau yang hitam, berarti matanya udah juling ya kan? Oke, di sini warnanya, kalau di tempat saya warnanya orange ya, warnanya orange. Jadi kalau misalnya kita nggak aktifkan, ya, tuh warnanya kembali berwarna hitam. Sekarang kita masuk ke berikutnya, yaitu
kata dasar. Nah, kata dasar ini mau kita apain? Kita blok dulu pertama. Cara ngebloknya adalah arahkan mouse pointer kalian ke sudut di awal kata, baru blok kata dasarnya. Lalu kita pilih I. Ini apa? Cetak miring. Italic. Namanya italic, yaitu cetak miring, ya. Membuat cetak miring pada kata. Klik. Maka sudah miring nggak katanya ini? Miring, Pak. Iya, miring. Ini kata dasar sudah miring. Nah, kita buat italic. Nah, aktif I-nya di sini. B sama U-nya aktif tidak? Enggak ya. Baru yang ketiga, software. Nah, di software kita blok dulu. Setelah di blok baru kita pilih underline. Underline itu untuk apa? Cetak garis bawah. Iya, Garis untuk bawah. membuat garis bawah pada kata. Klik. Maka sudah ada di sini buat garis bawah. Oke, berikutnya. Nah, Pak, bisa nggak tiga-tiganya dipakai? Bisa. Yaitu misalnya sistem operasi. Kita blok dulu hanya sistem operasi ya. Kita aktifkan ketiga-tiganya. Bold, italic, underline. Jadi dia tebal, hurufnya miring, dan bergaris bawah. Ya. Jadi apa fungsi daripada bold, italic, underline? Pada kalimat atau paragraf dia berfungsi untuk menandakan kata-kata penting, ya, menandakan kata-kata penting pada paragraf atau pada tulisan. Oke, baik. Berikutnya apalagi? Ada ABC yang bergaris disebut dengan apa? Strike through. Iya, disebut dengan strike through. Nah, strike through ini berfungsi untuk membuat coretan. Blok, misalnya kita blok ya. Lalu pilih strike through. Klik. Maka Windows-nya sudah ada garis coretan. Ya, garis coretan. Nah, berikutnya kita buat Linux di sini. Masuk ke X2 dan X2 pangkat dan X2 di bawah. Nah, ini digunakan untuk apa? Ada di sini yang disebut dengan subscript. Dan ada yang disebut dengan superscript. Gunanya untuk apa? Contoh, ada kata misalnya 10.2. Ini kalau dibaca seperti ini jadi apa? 102. Iya. Apabila kita ingin menaikkan karakternya, nih, angka 2, kita blok saja angka 2-nya, baru kita naikkan dengan menggunakan superscript. Nah, kalau gini bacaannya jadi apa? 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat. Iya. Lalu ada lagi, enter. Misalnya pakai rumus kimia H2O. Oke, saya ulangin H2O. Maka mana yang mau kita ini? Angka berapa? 20. Angka 2-nya ya. Angka 2-nya mau diturunkan apa dinaikkan? Diturunkan, yaitu dengan menggunakan subscribe, bukan subscribe ya. Kalau subscribe channel YouTube Semanduan jadi subscribe ya. Ya, ini subscribe ya. Klik subscribe. Nih. Jadi 10 pangkat 2 dan H2. Oh, jadi fungsinya beda ya. Kalau ini menggunakan apa tadi? Superscript. Yang ini menggunakan subscript. Ya, bukan subscribe. Subrek ya. Jangan lupa di subrek ya di channel di bawah ini ya. Klik like, loncengnya, komen jangan lupa. Iya. Oke, baik. Berikutnya. Promo, Pak. Apa? Promo. Iyalah, selalu dipromoin ya kan. Kalau mau laku gitu harus dipromoin. Tapi kalian nanti kalau mau nikah jangan dipromoin ya. Ayo, siapa yang mau nikah dengan saya? Ayo ini. Masih apa loh? Saya masih gadis loh. Oh, saya ganteng loh. Misalnya kan, jangan ya. Oke, baik. Berikutnya tadi sudah
kita buat. Oke, kita refleksi dulu, refleksi. Word ini menggunakan perintah apa tadi? Iya, lihat sininya ya, lihat sininya yang aktif. Kalau nggak tahu, lihat sininya di atas. Kata dasar, ini pakai apa ini? Italic. Italic. Kalau software, tambahan fungsinya pakai Underline. Sistem operasi? Bold, italic, sama underline. Iya, bold, italic, underline. Windows pakai apa? Apa jadinya? Apa? Tulis makanya, catat. Strike. Apa? ABC. Strike through, bukan ABC loh. Strike through. Iya, Iya, Pak. through. Yang ini menggunakan apa tadi? Superscript. Iya, superscript. Yang bawah pakai Subscript. subscript. Oke, baik. Itu yang paling sering digunakan. Nah, sekarang misal O-nya ini mau saya besarin. Pakai apa? Hurufnya harus lebih besar daripada P, E, R, A, S, dan I. O-nya ini. Pakai itu. Itu. Pengetahuan kalian itu kan itu. Namanya apa? Font size. Tuh bacaan tuh. Ada namanya? Font size. Iya, namanya font size. Jadi kita ambil ukurannya yang terbesar, 26 misalnya. Berapa ukurannya ini? 26. Iya. Nah, hurufnya mau diganti, boleh. Ini tadi pakai huruf apa? Ini namanya apa? Font. Iya, kalau font itu hurufnya aja ya, hurufnya aja. Dan kalau yang sebelahnya ini adalah font size atau ukuran daripada huruf. Nah, kita rubah menjadi misalnya nih Algerian. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi lebih menarik ya teks kita. Sistem operasi ya. Bacanya pun gitu ya. Sistem operasi. Nah, lalu kita tadi udah kenal font dengan font size. Berikutnya kita lakukan dengan ya, kita masuk ke cengkes. Ya, cengkes. Cengkes ini digunakan untuk merubah tulisan atau bentuk tulisan dari sebuah kata. Contoh, kita blok softwarenya di sini. Lalu kita pilih cengkes. Nah, di sini sesuai dengan tulisannya, sentence case. Apa yang kamu lihat? Besar kecil huruf ya, besar kecil hurufnya lihat. S-nya gede. Iya, S-nya gede ya. Nah, gini gede gini ya, gede. Nah, gede. Nah, itu gede-gede ya namanya. Ya, jadi ini fungsinya adalah untuk membuat apa? Hanya pada huruf besarnya saja pada awal kata. Iya. Kalimat ya, awal kalimat pertama ya. Huruf pertama dari sebuah kalimat atau kata itu yang hanya dibesarkannya. Ya. Contoh gini ya, kita buat dua kata ya. Software adalah perangkat lunak. Oke, satu kalimat. Blok kalimatnya. Lalu kita pilih sentence case. Apa yang terjadi? S-nya yang besar. Allah Akbar. Ada apa itu? Aduh, udah dong. Ada gempa di depan saya rupanya. Oke, jadi huruf S-nya yang besar, yang lain jadi huruf kecil ya. Iya. Oke, berikutnya kita coba lagi yang lowercase. Kita klik lowercase, klik. Apa yang terjadi? Semuanya Semuanya jadi huruf kecil. Ya, berikutnya kita tes lagi uppercase. Apa yang terjadi? Huruf besar semua. Iya. Jadi kalimatnya semuanya menjadi huruf
Besar. Nah, berikutnya lagi. Kita pilih capitalize each word. Apa itu? Tiap kalimatnya hurufnya besar. Kalimatnya. Kita lihat. Awal kata semuanya huruf besar. Ya. Lalu kita pilih toggle case. Ini bukan togel ya. Nanti kalian bilang togel, nanti kalian pasangi pula togel ini ya. Nah, jangan ya. Toggle case ya. Tuh, apa yang terjadi? Setiap huruf awal kata huruf kecil. Setiap awal katanya huruf kecil. Oke, ya jangan panjang-panjang lagi, kecil. Marah kali. Oke, baik. Kita ulangin ya. Sentence case. Udah kalian catat nih? Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Catat. Digambar. Semua ya, udah dicatat ya. Bapak. Ya, kalau misalnya kalian punya laptop atau komputer sendiri, bisa dilihat di komputernya atau di laptopnya. Saya di sini menggunakan 3 perangkat ya. Ini handphone. Tuh lihat, tuh ada komputer di situ juga. Ya. Nah, saya juga menggunakan laptop di sini. Jadi banyak media yang saya gunakan. Oke, baik, itu tadi sudah kita bahas tentang title bar, menu bar, toolbar, ruler horizontal, ruler vertikal, ada bold, italic, underline, strike through, subscript, superscript, font size, font, ya. Mudah-mudahan RAM kalian masih bagus, ya. Prosesor kalian masih bagus kan prosesornya? Hah? Enggak, Pak. Kentang. Oh, ini, Pak. HP ya. Handphone potato ya. Tadi saya dengar di kelas 10 MIPA 3 ada istilah HP ya, handphone potato. Kentang. Iya, HP kentang. Pak. Ya udah, HP aja itu udah disebut handphone potato. Singkatan dari HP itu kan handphone potato. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke pelajaran yaitu menggunakan indent. Ya. Tadi 3 ini sudah semuanya. Kita masuk ke menu indent. Ini indent di sini. Ya. Jadi di indent di sini, ya. Menu di indent, kita lihat kita bisa menggeser kata ini dengan berbagai cara, yaitu dengan cara pakai spasi, dia akan bergeser 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10. Ini akan memakan waktu yang lama ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Apabila kita menggunakan spasi, saya tekan spasi terus nih. Pasti. Nah, kalau bedanya antara spasi dengan tab, ada tabulasi kan yang ada di keyboard kan? Ada. Ada. Nah, kalau spasi itu 1 karakter. Kalau pakai tab berapa karakter? 2. 2. Mana 2? 2 spasi. Berapa spasi itu? Kita hitungnya, itu di posisi mana rulernya? Di posisi 1 berapa ini? 1,5 enggak sampai 1,2 atau 1,3 ya. Oke, posisinya. Kita hitung ya. 1. Ulangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya. 13. Bisa jadi 14. 14 karakter. 14 spasi. Apabila kita menggunakan perintah tab. Nah, ini berakibat ya, ini berakibat bahwasanya dia akan memakan byte-nya. Ketika kita simpan nih, file, save, ya, kapasitas byte-nya akan bertambah. Nih, ada byte di sini ya. Nanti ada tipe-tipe byte-nya di sini. Nanti akan saya tunjukkan. Itu akan menambah byte-nya atau menambah kapasitas penyimpanan kita. Kalau pakai tab juga hampir yang sama. Tapi kalau misalnya kita gunakan indent, nih di indent di sini, ya, klik di sini first line indent-nya. First line indent kita klik. Maka kita bisa geser.
kemana arahnya? Terserah. Tuh, langsung bergeser. Pindahkan lagi ke angka 5, maka dia akan bergeser. Angka 3, dia akan bergeser. Jadi ngikutin yang namanya first line indent. Ya, first line indent di sini. Kedua. Nah, apabila kita teruskan kata-katanya di sini, ya, kita ketik. Nah, kenapa dia nggak ngikuti word? Kenapa? Ini K ini, huruf K ini nggak ngikuti di posisi word ini. Kenapa? Karena Tidak di first indent. hanging indentnya masih berada di posisi awal. Kalau kita geser hanging indentnya, lihat, nih, maka dia akan sama lagi. Nah, itu dia, ya. Jadi kalau mau kita geser lagi, bentuknya seperti ini. Pernah lihat ketikannya seperti ini? Pernah ya. Inilah caranya untuk membuat indent. Pak, bagaimana caranya kita geser ini kemari, ke ruler? Bagaimana cara menggesernya? Yaitu left indent. Ya, kita pilih left indent. Kalau left indent, kedua-duanya bergerak. Kalau tadi first line indent, hanya ininya aja yang bergerak. Ya, hanya baris pertama yang bergerak. Nih, yang bergerak baris pertama. Tapi kalau misalnya kita pilih left indent, maka baris kedua dan berikutnya yang bergerak. Yang tengah ini ya. Sedangkan yang terakhir, left indent, maka kedua-duanya akan bergerak. Lihat. Nah, tuh. Kedua-duanya akan bergerak. Lihat. Oke. Nah, kita kembalikan ke posisi awal. Nah, seperti itu. Dia akan bergerak semuanya. Oke, itu fungsi daripada apa tadi? First line indent. Ini untuk apa? Untuk menggeser baris pertama. Iya, ini untuk menggeser baris pertama. First line indent. Nih kan bergeser ya. Terserah kita mau dikemanakan ini paragrafnya. Sedangkan yang kedua ini hanging indent berfungsi untuk menggeser baris kedua dan selanjutnya. Ya, baris kedua dan selanjutnya kita geser nih. Oh. Ya. Sedangkan yang ini apa nih, left indent, kita geser kedua-duanya. Oke, itu dia ya. Nah, ini digunakan untuk membuat paragraf. Ketika kita enter ke bawah nih, maka dia langsung menuju ke first line indent. Kita ketik lagi. Ya, ini langsung ya. Kita enter lagi, maka langsung menuju ke first line indent. Kita enter lagi, maka langsung menuju ke first line indent. Nah, inilah manfaat dari penggunaan indent ketika kita membuat sebuah karangan atau sebuah paragraf. Ya, paragraf. Jadi, nggak usah kita gunakan spasi-spasi lagi. Ya kan? Sering kita gunakan spasi kan? Ya, Pak. Ya, spasi, ya. Dah. Oh, ini kejauhan. Ah, udahlah mampus ke situ ya kan? Udah ada yang kayak gini. Jadi nggak semuanya rapi atau sama rata. Sama rata. Oke. Alda masih on? Oke, saya periksa dulu keadaan siswanya ini. Halo. Arya. Oh, pada nggak lihat video nih ya semua ya. Oh, Kardi langsung udah. Ayo udah Rajia. Ini kalau di kelas ini tukang tidur nih yang udah ketiduran Agung. Acur. Gung, jangan tidur lah, Gung. Enggak, Pak, cuman apa aja. Apa aja? Golek-golek. Udah kau catat, Gung? Pak, Udah kau catat? udah, Pak. Nah, ini tugasnya loh, dicatat. Iya, Pak. Ya Pak. Iya, udah, Pak, ini. Oke, baik. Ya, saya percaya kau soalnya Agung, ya. Ada dalam lagu Pelangi. Dia yang lukis pelangi loh, si Agung.
Coba nyanyikan. Pelukismu agung. Nah, kan? Agung kan? Iya, betul-betul. Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung. Nah, agung yang melukis. Ya. Agung. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tadi first line indent. Sekarang ada beberapa paragraf di sini. Kita akan jadikan perataan teksnya. Kita lihat di sini. Nah, semuanya saya kembalikan ke posisi awal. Nih, karena pakai spasi-spasi tadi, jadi ngeditnya agak lama atau agak susah. Jadi kita lihat di sini posisi ini, rata teks. Rata teks. Jadi pada saat ini, yang paragraf pertama pada posisi align text left. Ya, align text left atau align left. Artinya apa ini? Align left. Rata kiri. Kenapa rata kiri? Karena dia left. Lihat Kiri. karena left kiri. Ya betul. Ini kiri rata. Jadi antara W, K, K dan S ini sama rata. Sedangkan D, F, dan J di sini ini tidak sama rata. Kanannya. Ya, sesuai dengan gambarnya di sini ya. Dia hanya rata kiri. Bagaimana dengan paragraf kedua? Kita buat di sini rata tengah atau center. Kita klik center. Lihat. Aktif centernya ya. Jadi mana itu? Kiri dan kanan tidak rata, tapi menuju ke posisi tengah. Iya, ini disebut dengan rata tengah atau yang disebut dengan center. Nah, bagaimana dengan paragraf ketiga? Ya, kita tambahin di sini karakternya, teksnya supaya kelihatan. Nah, sudah. Nah, yang ketiga adalah pakai line text right. Line text right. Kita klik. Apa yang terjadi pada paragraf? Yaitu kanannya yang rata, kirinya jadi nggak rata. Yaitu J, D, D, dan F ini rata, sedangkan D, S, titik, koma, dan K ini tidak rata lagi. Nah, kondisi berikutnya kita pakai yang terakhir, yaitu justify. Ya, ini. Ya, pakai justify. Ini pakai justify. Kita klik justify-nya. Lihat yang terjadi apa? Rata kiri, rata Kanan. kanan, rata kiri dan rata kanan. Jadi yang tadi align left untuk rata kiri. Kiri. Yang ini aktif mana? Center, yaitu rata tengah. Yang ini rata kanan. Ya, align right. Dan yang ini rata kiri kanan atau just TV. Iya, minum jus sambil nonton TV. Iya. Jadi ingatnya gitu ya. Iya, apa itu yang rata kiri rata kanan? Iya, minum jus sambil nonton TV, bukan nonton jus sambil minum TV. Ya, jangan dibalik gitu ya. Salah. Oke, baik. Ini tadi penggunaan 4 rata teks. Line text left, center, align text right, dan just TV. Nah, pada penggunaan mulanya pun juga boleh. Aktifkan dulu misalnya. Kita mengaktifkan home, kita aktifkan rata kiri. Rata kiri digunakan untuk membuat misalnya surat kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru di tempat. Ini boleh menggunakan rata kiri. Ya. Untuk rata kanan, ini digunakan untuk membuat tanggal. Misalnya Lubuk Pakam 10 2020. Ya, saya mau nunjukkan aja ini nomor cantik hari ini ya. Jangan ditoggle case ya. Ini jangan dipasang toggle case ya di sini ya. Oke, sebentar lagi kita berakhir, 10 menit lagi ya. Lupakan 10 Oktober. Nah, berikutnya ada yang disebut rata tengah. Rata tengah ini tuh apa? Judul, ya.
surat izin tidak masuk kelas. Nah, jadi jangan lagi gunakan spasi-spasi untuk membuat judul. Spasi, ya kan? Oh, mana tengahnya ya? Udah tengah belum ya? Oh, macam mereng, balik lagi. Aduh, ya kan? Jangan lagi menggunakan spasi. Ada yang masih menggunakan spasi? Ada pernah gunakan spasi untuk buat ke tengah? Pernah ya? Pernah. Jadi gunakan apa? Center ya. Ya, center yang ada terangnya itu yang gini. Tuh center di rumah untuk nyari kunci ya. Bukan yang itu ya. Oke, berikutnya. Begitu seterusnya kita gunakan Just TV. Ya. Apa suratnya? Dengan perantaraan surat saya ini saya sampaikan bahwa pada hari ini saya tidak dapat hadir seperti biasanya berhubung Karena sakit. karena saya punya keluarga. Maka disebut ada urusan keluarga. Oke. Nah. Oke, saya mengetiknya tadi pakai 10 jari. Ini 10 jari ya. Ini kan cepat ya, saya ngomong langsung saya ketik tadi ya. Kamu Iya, lihat Pak. kan? Saya ngomong saya langsung ketik pakai 10 jari. Sistem buta. Saya sudah sistem buta ya. Artinya sudah punya mata nih di tangan saya, ada hurufnya. Nah, siapa yang levelnya lebih tinggi menggunakan 11 jari? Mana, Pak? Ini 11 jari, gini. Oh. Levelnya lebih tinggi tuh. Nah, karena saya 10 jari, kalian pakai 11 jari ya. Nah, tuh. Yang lebih dominan tangan Kiri. salah. Yang lebih dominan tangan kanan. Kasihan kali fungsi tangan kiri ini. Udah tangan kiri jatahnya yang jelek-jelek ya kan? Udah gitu ngetik juga yang cuman huruf A aja, huruf A. Ini tugas fungsinya huruf A aja ini. Yang lainnya tangan kanan ngerjain kemana-mana. Iya, itu ya. Dikasih jatahnya cuman sedikit. Makanya di dalam keyboard itu nih harus ada pembagian ya. Ada pembagian dibagi 2 ya. Yang sebelah sini untuk jatah tangan kiri, yang sebelah sini untuk jatah tangan kanan. Jangan semuanya didominasi dengan tangan kanan. Jadi kanan yang punya mata. Usahakan pakai 10 Jari. Oke, baik. Itu saja ininya. Sampai di situ ada pertanyaan. Karena nanti kalau terlalu banyak kali menu-menu yang saya sampaikan di sini, prosesor kalian nggak akan cukup untuk menampungnya. Ya, yang penting dicatat ya. Oke, saya stop share-nya. Kita lihat di sini. Udah ada 18 partisipan di sini ya. Alhamdulillah hari ini sudah masuk semua 18 partisipan. Kita akan membuat materi-materi yang menariknya. Oke, bagaimana pendapat kalian tentang PJJ kali ini, daring kali ini? Lebih suka kalian menggunakan video atau menggunakan Zoom hari ini? Zoom hari ini ya. Ada kalian dapatkan pembelajaran bermakna hari ini? Ada? Ada ilmu tambah, ada ilmu yang bertambah dari diri kalian? Ada ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bahwasanya pembelajaran kali ini kalau misalnya kalian dapat ilmu, saya syukuri bahwasanya saya sudah tepat berbagi ke kalian. Untuk intonasi saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Atau biasa? Normal. Normal ya. Mudah dimengerti kan? Iya, Pak. Iya. Nah, syukurlah. Baik, untuk hari ini karena memang waktunya nggak cukup lagi. Memang ada sekitar 5 menitan lagi ya. 5 menitan lagi kita apa? Kita adakan tanya jawab. Ada pertanyaan? Bingung ya mau dia, Pak. Yang punya komputer angkat tangan. Aku, Pak. Fatima punya ya. Rindu punya Rindu.
Yang punya, Fatima punya, Rindu punya nggak? Apa? Ada komputermu di rumah? Iya sama, komputer sama laptop sama. Cuma nama beda namanya, fungsinya sama ya. Kan kita pelajari pengertian komputer, bukan pengertian laptop, enggak ya? Laptop dia komputer gitu ya. Komputer itu bukan hanya ini aja gitu. Ini kan desktop. Ini namanya komputer desktop, ya. Nah. Kalau yang saya pakai ini laptop. Halo adik, Kak belajar. Adiknya Rindu tadi kelihatan ya. Oke baik. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Ayo tanyalah. Tolonglah tanyalah. Saya pula yang minta tolong tanya ya. Sudah paham? Sudah paham Arya? Aku nanya. Oh ya apa nanya? Siapa? Alda? Siapa? Fatima. Oh Fatima, ya Fatima. 3 menit lagi waktu kita. Tugasnya itu cuman gambar aja kan Pak? Iya, catatan kalian hari ini gambar ini fungsinya ini fungsinya ini, dibuat di bawahnya kan, baru difoto, baru dikirim. Ya. Oke. Ya, itu tugasnya. Jadi materi kita hari ini catatanmu difoto lalu dikirim ke Kaizala. Ya? Iya. Iya. Pak, Woi. saya, Apa Rindu? kan saya pakai pemerintah. Saya nggak bisa buka Instagram, YouTube, nggak bisa buka Kaizala juga Pak. Terus? Jadi gimana gitunya Pak? Iya Jadi, sama. Saya tidak menggunakan fasilitas pemerintah. Saya menggunakan fasilitas pribadi. Beli paket lagi saya 100.000 untuk 1 bulan. Saya dapat 17. Boleh saya kirim dari WA Pak? Apa? WA? Dari WA. WA pakai internet pemerintah rupanya. Pakai Pak bisa. Hah? Bisa Pak. Bisa. WhatsApp bisa? Emang WhatsApp bisa? WhatsApp bisa. WhatsApp bisa, Google bisa. Kami kok nggak ada pakai pemerintah, Pak. Kasihan dulu. Makanya daftarin. Buka Google aja nggak bisa Pak. Buka Google nggak bisa browsing. Iya, kalau Classroom bisa. Bisa, tapi iya. ya itu banget. Kelemahannya bisa, saya malas buka Classroom sebenarnya karena Classroom ini banyak ribet, saya pening liatnya. Nanti masuk udah gitu nggak bisa ditentukan, absen kita aja bisa ditentukan di Kaizala kan. Jadi kalau misalnya nggak masuk lagi dia, paling kalau di Classroom terlambat diselesaikan. Jadi mau gimana ya, orang masih bisa masuk, nggak bisa dibatasin gitu ya. Nah, jadi itu punishment untuk kalian di PJJ ini untuk bisa ini ya. Baik. Iya, jadi kayak mana gitu kau? Jadi Rindu nggak masuk di Kaizala, masuk kan? Udah masuk kemarin Pak, cuman gara-gara pakai paket pemerintah jadinya nggak bisa lagi. Iya, jangan selalu mengandalkan paket pemerintah lah. Oke, baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini. 1 menit akan berakhir. Ya, silakan ketua kelas Willy pimpin doanya. Ya, Pak. Ada Willy udah live? Enggak, belum kan? Pimpin doanya. Tadi di belakang. Pangkas Willy, pangkas. Ya, Pak, ya, Pak. Silakan pimpin doanya. Sebelum kita memulai aktivitas kita masing-masing, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.